Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, Ya, Neng, ada apa? ada waktu sebentar Bu? Boleh, ada. Ya, saya mau wawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan, ya Bu ya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Identifikasi ya. Namanya juga mengidentifikasi. Berarti kita harus mempelajarinya dulu ya. Mempelajarinya dulu, kemudian ketika sudah mempelajari dan kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya, baru kita mengambil kesimpulan bahwa ada hal-hal yang harus kita selesaikan ya ketika ada kasus-kasus dilema etika itu, yang dimana dua-duanya sama-sama benar ya. Dilema etika itu intinya mempelajarinya terlebih dahulu gitu sih. Kemudian bagaimana nih selama ini Ibu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Mungkin mengedepankan empati kali ya, karena juga sama-sama benar ya. Mengedepankan empati kita, peduli dan kepekaan kita, kecerdasan kita utamanya gitu kan, mana yang memang benar-benar lebih banyak membawa kebermanfaatannya gitu dibandingkan mudaratnya, walaupun dua-duanya lagi-lagi sama-sama benar. Namun kan kita di antara kedua pilihan itu ya benar-benar harus kita melihat gitu kan lebih dalam, yang memang lebih sedikit mudaratnya gitu. Berarti lebih memilih ya Bu ya, mana yang lebih banyak kebaikannya. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sharing mungkin ya. Saya selalu memanggil beberapa teman-teman yang memang saya anggap mereka mumpuni di bidangnya masing-masing ya. Ketika ada kasus-kasus yang memang datang gitu kan, saya dibantu oleh teman-teman yang mumpuni di bidangnya untuk kemudian ya kita sama-sama menentukan langkah apa nih yang harus kita lakukan gitu kan, mana yang harus kita putuskan gitu, mana yang harus kita kedepankan gitu. Ketika memang ada dua pilihan yang sama-sama benar gitu kan, ya kita lebih banyak berkolaborasi, musyawarah sama rekan-rekan sejawat sih yang memang saya anggap mumpuni di bidangnya masing-masing. Kemudian hal apa saja Bu yang selama ini dianggap sangat efektif gitu dalam pengambilan keputusan? Hal apa saja yang sangat efektif ya tadi ya, selain kita ya pertama mempelajarinya dulu ya. Apa sih dampak dari sebuah pilihan yang kita ambil gitu kan, mempelajarinya dulu gitu kan, plus minusnya, positif negatifnya di mananya gitu kan, pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pikirkan gitu kan. Yang kedua tadi ya, kita musyawarah, kita open sharing sama rekan-rekan yang memang kita anggap mumpuni di bidangnya masing-masing tadi gitu kan ya, untuk kemudian ketika kita ambil satu sikap gitu ya, ini menjadi kesepakatan bersama dan bisa dipertanggungjawabkan oleh semua pihak gitu sih. Kemudian hal apa saja yang selama ini tantangan Bu dalam pengambilan keputusan? Tantangan dalam mengambil keputusan, paling pilihan-pilihan ya, kan kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan di mana di antara banyak pilihan itu kita tetap harus mengambil satu pilihan gitu kan, begitu. Itu sih pilihan, kita harus memilih di antara banyak pilihan-pilihan gitu. Itu tantangannya. Yang memang benar-benar kita nggak boleh salah langkah kan gitu ketika mengambil sebuah pilihan dan keputusan gitu. Kemudian Bu, apakah Ibu ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memang udah ada jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau jadwal mengalir aja kayaknya ya.
ya begitu ada permasalahan ya diselesaikan gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus ya. Iya. Jadi ada masalah, fungsional aja. Kemudian adakah seseorang nih Bu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Apa tadi nih? Seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di ilmu etika? Tentu ya, namanya kita bekerja ya, saya di sini sebagai kepala sekolah. Saya dibantu oleh rekan-rekan kerja saya punya wakasek, ada kurikulum ya, yang memang mengurusi tentang perkembangan siswa secara akademik ya. Kemudian saya juga dibantu oleh kesiswaan, di mana perkembangan siswa secara akhlak, perilaku, kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan potensi-potensi siswa-siswa kita gitu kan. Kemudian di atas saya ya saya punya pimpinan gitu kan, yaitu yayasan. Ya tentu ketika ada permasalahan-permasalahan yang memang saya tidak bisa selesaikan gitu kan, pasti ya saya akan menempuh forum pertemuan dengan yayasan itu. Nah, tadi kan Ibu udah menyampaikan semuanya ya. Oh ya, selain yayasan ada pengawas dari kedinasan dan sebagainya ya Bu ya. Mereka pun ya maksudnya banyaklah membantu kita gitu kan dalam urusan-urusan sekolah ya, utamanya kedinasan gitu. Nah, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari pengalaman ketika Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Nah itu ya, kalau hikmah tentu saja ya, namanya kita hidup ya, dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Yang pertama, pembelajarannya memang ya kita harus amat sangat cermat. Jangan sampai ketika kita menempuh atau menentukan satu pilihan untuk kemudian kita sesali begitu kan. Jadi sangat amat cermat yang pertama. Yang keduanya, jangan malu-malu lah ya, jangan malu open sharing kepada rekan-rekan yang lain gitu kan. Karena memang kita bekerja di sebuah lembaga pendidikan yang diurusin itu adalah manusia-manusia gitu ya, makhluk bernyawa gitu. Tidak mudah ketika kita bekerja di pabrik berhadapan dengan benda mati. Nah, kalau sekolah kan yang kita hadapi adalah manusia-manusia, entah itu siswanya, entah itu orang tuanya gitu kan. Jadi memang harus banyak berkoordinasi gitu ya, berkolaborasi, kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kemudian lebih peka dan peduli kali ya gitu kan. Karena lagi-lagi ya tadi ya, karena tantangan kita harus memilih gitu kan, cermat dalam menentukan pilihan. Sebelum menentukan pilihan kita juga harus peka dan peduli gitu kan, dan kita juga harus menghargai orang lain gitu kan, pendapat-pendapat orang lain gitu kali Neng. Oke Ibu, makasih banyak ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu tetap menjadi pemimpin yang bijak. Amin ya Rabbal Alamin. Selalu mau terbuka dengan kita ya Bu. Ya, sehat selalu Ibu. Amin. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin wawancara ya. Iya, Oke. Ibu selama ini ada nggak kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Ya sebetulnya kalau yang kayak gitu hal yang biasa ya, banyak sih yang namanya terkait etika ya, atau juga kita memiliki sikap yang harusnya seperti apa. Ya, banyak sih terjadi dilema etika ini di dalam sekolah, banyak sih. Ibaratnya terkait sama pribadi-pribadi lah ya, yang mana memang kalau guru gitu tuh ya, karena saya kepala sekolah otomatis saya melihatnya gini, misalnya yang tidak tertib administrasi saatnya membuat modul ajar ternyata tidak dibuat, terus ya terkait sama kedisiplinan dan sebagainya. Terus bagaimana pengambilan keputusan Ibu nih di sekolah?
karena dengan adanya dilema tadi? Nah, saya menyikapi dengan hal yang terjadi ya, karena memang itu sih sikap-sikap seperti itu bukan 1-2 orang, pasti ada, tiap orang tuh kelemahannya ada. Nah, ketika saya jumpai yang namanya sisi-sisi kelemahan dari guru itu, ya tentunya kita memang terlebih dahulu menganalisa. Kalau misalnya salah satu contoh disiplin saat kedatangan pagi, di sini kan ada aktivitas tuh ya yang sebetulnya mewajibkan guru-guru itu mengikuti kegiatan tilawah pagi, dan tilawah pagi itu dilakukannya kan 6:30. Nah ini memang masih kita lihat kan ada absen tuh. Kalau misalnya hari ini datang, besok enggak, itu mah mungkin ya biasa. Tapi ada orang kok setiap ini enggak datang gitu tuh, atau dia datangnya itu pas limit waktu kegiatan ditutup. Nah berarti kan memang ada apa-apanya tuh. Maka langkah saya setelah menganalisa terlebih dulu, menganalisa kehadiran, karena memang saya pribadi pun kan enggak mungkin setiap hari stay. Kadang ada yang pagi-pagi udah kemana dan tidak bisa mengikuti itu. Nah salah satunya memang saya harus melihat data. Ketika melihat data tidak hadir, terus juga kadang kan dimana kalau saya ada di luar, tolong dong fotonya nanti buat apa gitu, padahal memang saya ingin melihat siapa yang hadir. Nah satu data, keduanya memang dikonfirmasi, diajak ngobrol dulu lah gitu ya, jadi dipanggil biasanya. Saya dipanggil ngobrol dari hati ke hati, ya sebetulnya sih tidak hanya menohok itu gitu tuh, ingin tahu yang ya lebih gitu tuh, kenapa gitu. Ya memang alasannya klise sih. Kita lihatlah, tahu ada yang memang juga terbiasa, atau juga males sih orang kegiatannya juga tilawah doang atau apa. Ada sih motivasi seperti itu. Ada juga yang memang keriuhan dengan di keluarganya, ada yang. Nah kita memang sih sebagai kepala sekolah nggak boleh lemah, karena memang semua orang punya kepentingan. Saya pribadi pun punya kepentingan yang kalau kita ngikutin pengennya di rumah tuh beres dulu, ideal dulu gitu. Tapi karena memang kita tadi tuh dengan komitmen bersama ya, yang tadi itu kalau ini berangkat dari disiplin positif yang kita buat bersama-sama gitu kan, sehingga ada kesepakatan. Nah kalau ternyata memang melemah tadi gitu, ya udah ya kita bangkitkan lagi komitmennya. Coba diusahakan, jadi dimotivasi dulu setelah diajak ngobrol, dimotivasi karena memang itu kewajiban. Nah misalnya udah dilakukan tidak ada perubahan, panggil lagi, karena yang namanya tadi ya kita aja sama lah, mau orang dewasa mau anak-anak, yang namanya teguran itu kan bukan hanya sekali, bisa jadi ditegur ke satu, diingatkan gitu kan. Nanti ya endingnya memang berakhir kepada kinerja ya. Biasanya setelah kalau 3 bulan per 3 bulan ya saya sih menginikan aja, ngasih aja nih ini apa sih yang kehadirannya merah siapa aja. Itu juga memang tidak semata-mata langsung saya nebarin ini gitu kan, tapi ya itu tadi pribadi dulu masuk itu. Tapi intinya saya juga tidak menyerah, karena memang ya itu tadi gitu. Dan hal itu memang kalau dikatakan dilema, memang saya berprinsip kalau selama itu masih bisa dibimbing, diarahkan, diinikan, ya udah yuk kita bareng-bareng kita perbaiki. Tapi memang sebetulnya sih tadi ya, kalau itu lari kepada yayasan sebetulnya nggak ada kata lain sih. Tapi kan kita ya anak-anak sejawat tadi gitu, itulah yang disebut tadi ya kita mau memperlakukan karakter. Tapi kalau memang kedisiplinan itu memang udah menjadi kesepakatan
ada hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya tadi sih ya, untuk efektifnya itu memang kita yang efektif itu perlu bijak. Artinya memang kita melihat itu dari berbagai sisi. Jadi ini khawatir sih, karena memang bisa jadi ketika keputusan itu jangan sampai ketika kita memberikan keputusan itu karena unsur tidak suka, atau juga lagi marah, itu kan memang enggak ini akan mempengaruhi. Tapi ya itu tadi, kita sebagai pimpinan memang bijaksananya kita harus menginikan ada unsur kebijakan, ada unsur empati. Jadi memang ya kita harus mengikut sertakan itu, tetapi bukan dalam rangka akhirnya ya udahlah nggak apa-apa dan akhir tidak juga, karena udah kita dengan kebijakan kita, empati kita juga memang perlu ketegasan. Karena kalau kita tidak tegas, kebijakan yang digelontorkan seperti apapun itu tidak akan efektif. Jadi kita sudah memberikan tadi ya tahapan-tahapan itu, terakhirnya memang ketegasan untuk kebijakan itu terlaksana. Oke Bu, mantap nih. Ada nggak Bu tantangan dalam mengambil keputusan? Ada, itu pasti karena memang ketika kita memutuskan sesuatu, ini kan melibatkan orang lain, tidak hanya ibaratnya ini juga yang namanya dilema etika ini tidak sebatas kepada guru aja. Kadang kita dihadapkan dengan wali murid. Ketika kita memutuskan sesuatu, pasti tantangannya itu ada orang yang mungkin berontek lah ya, nggak nerima, ada ya nggak jadi masalah karena memang itu udah hukum alam. Setiap ada kumpulan orang 10 orang, pasti 3 diantaranya itu ada yang nggak ini gitu tuh ya, nggak setuju gitu tuh. Bisa jadi yang berapa persen dan lain sebagainya, itu bisa jadi ke guru, ke wali murid pun sama gitu. Jadi tantangannya memang ya satu unsur keberanian dan memang tidak mengedepankan ego lagi. Karena memang kalau kita sudah mengedepankan ego, misal saya sebagai kepala sekolah misalnya, ya apapun itu keputusan saya harus dong, ya enggak juga, karena memang tantangan kita bagaimana kita memberikan keputusan itu keputusan yang bijak sehingga tidak memihak sepenuhnya begini, tidak juga memihak kehendak saya pribadi, tapi dengan mempertimbangkan oh iya dari sisi ini seperti apa seperti. Jadi sehingga yang pasti memang saya rasa dengan keputusan kata yang kita gelontorkan tidak semua legowo, tidak, pasti ada aja baik itu dari sisi saya, dari sisi yang menerima, dari sisi yang lain, tetapi ya kita memberikan kebijakannya itu bagaimana memang sebuah keputusan yang memang juga mengandung kebaikan dari semua sisi. Mantap banget nih. Terus apakah Ibu punya jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Atau ketika ada masalah ya udah selesaikan hari itu juga? Apa sih ya, sebetulnya sih tergantung situasi. Tetapi memang kita kan sebagai kepala sekolah sebetulnya sih dari tahun ke tahun ya, kita juga memang punya nih PR. Saya memang punya sih jadwal. Artinya memang jadwalnya sih ibarat kata tentatif lah ya, mengikuti situasional. Tetapi memang tadi saya punya problem guru yang kurang disiplin. Itu memang saya jadwalkan bagaimana membuat kegiatan yang memang juga agar si orang-orang yang memang tadi kurang disiplin itu termotivasi. Yang keduanya,
saya memang kadang menjadwalkan, walaupun memang itu tidak tidak terpikir dengan gurunya. Sebetulnya dengan saya menginginkan sengaja, terkadang kalau memang itu memang sudah jadi agenda, besok kita ketemu di jam berapa ya, itu udah dikasih tahu jawab. Bahkan saya sering pagi untuk menguji lah ya, menguji coba ini udah ada perubahan apa belum. Jadi ada orang-orang yang misalnya nggak open lah dengan informasi info-info di sekolah, nggak open sama HP-nya gitu tuh ya. Terus sehingga banyak ketinggalan informasi-informasi yang harusnya. Jadi sengaja saya dorong sebelumnya, tolong ya dilihat ini bahkan bisa saja grup itu disematkanlah grup yang memang muncul teratas dan lain sebagainya. Jadi kadang pagi-pagi, hari ini kita ketemu di jam sekian, mohon tidak ada yang ketinggalan. Itu sengaja, padahal mah nggak ada hal yang memang juga harus saya sampaikan, padahal ya biasa aja biar ngumpul semuanya. Jadi ada yang memang juga saya jadwalkan, tapi jadwal bukan berarti jadwal yang paten, tapi sudah dijadwalkan tapi ngikutin agenda. Ada juga yang memang kalau memang itu masalah yang baru muncul, kalau itu kan yang dulu sudah ada ya yang mau diselesaikan. Ada yang baru muncul ya memang harus segera. Jadi kita tidak tunda-tunda, tapi kadang juga saya melihat suasana seperti apa. Kalau orangnya misalnya ada perseteruan dan antara satu person dengan person, saya ini kan biarkan dulu, kadang di stimulus dulu lah dengan kegiatan yang baru. Ya Bu, sekarang ada nggak seseorang atau faktor yang membantu atau mendukung Ibu ngambil keputusan nih, setiap ngambil keputusan? Ada, karena memang kan kita ibarat kata sebetulnya meski kepala sekolah itu harus memutuskan segala sesuatu itu memang bukan hanya dengan keputusan sendiri sebetulnya ya tadi. Kenapa keputusan kita itu ibarat kata yang saya ambil tadi, keputusan kita itu harus bijak. Bijak itu bisa jadi loh bukan datang dari diri saya minta pendapat dari guru senior, pendapatmu kayak seperti apa, terus ada pendapat dari ini. Jadi memang saya pun tetap akan meminta pertimbangan untuk sebuah keputusan, apakah untuk si personality ataupun keputusan sekolah itu memang meski saya yang harus diselesaikan si A, tapi saya juga kadang minta pendapat ini, meskipun pendapat itu juga kadang udah tidak relevan, karena namanya guru antar guru, enak ya kalau saya ngomong gitu, sehingga ya memang tetap keputusan itu yang memutuskan saya, tapi ada pertimbangan pendapat. Ya Bu, mantap nih ya Bu. Dari semua yang udah disampaikan, pembelajaran apa yang kira-kira bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Ya, jadi memang dari peristiwa ke peristiwa tentang masalah-masalah atau juga tadi ya dengan dilema etika yang terjadi, intinya memang kita sebagai personil yang kita melibatkan banyak orang lah ya, guru antar guru, kepala sekolah antar dengan guru dengan siswa, dengan murid, dengan sebagainya, banyak lah faktornya gitu kan. Nah di sini dengan adanya tadi gitu tuh ya, untuk keputusan itu, yang pertama memang kita memutuskan segala sesuatu ketika ada masalah, kaji masalahnya, analisa dengan benar, dikaji sehingga dengan kajian kita itu tadi memutuskannya itu
bukan karena dasar emosi kita, bukan karena dasar ketidaksukaan, bukan dasar keegoan kalau saya kepala sekolah. Maka dengan kajian kedepannya seperti apa, kalau diputuskan seperti ini dengan ketegasan seperti ini, maka memang ya tadi harus dengan kebijakan itulah kita memutuskan yang memang keputusan itu diambil untuk kebaikan dari semua bisnis. Oke, makasih banyak ya Bu. Iya, Sudah mau diwawancara tentang pengambilan keputusan. Ya, Semoga Ibu sehat selalu. Ya. Saya terinspirasi banget dengan keputusan yang Ibu ambil tuh, luar biasa ternyata ya. Masya Allah, sebetulnya keren. sih hal itu apa ya, ibarat kata itu adalah bagian tuntutan sih sebetulnya, karena kalau kita sebagai pimpinan tidak memberikan keputusan pasti juga akan ngaruh di bawahnya gitu. Tapi ya makanya seorang pemimpin itu memang harus bisa mengambil keputusan yang cerdas dan tepat. Mantap Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.